Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra dari program studi PG PAUD, Fakultas FKIP, Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan hakikat bimbingan dan konseling di PAUD. Hakikat dan konsep dasar BK AUD. Yang pertama ada hakikat BK AUD. Menurut Tripina, tahun 2024, anak adalah individu unik yang aktif, penuh rasa ingin tahu dan memiliki potensi belajar serta kemampuan berekspresi secara kreatif. Solihuddin tahun 2000. Masa taman kanak-kanak merupakan fase fundamental dalam kehidupan manusia. Bimbingan dan konseling anak usia dini adalah upaya bantuan dari guru atau pendamping untuk mendukung pertumbuhan optimal anak dan membantu mengatasi masalah yang dihadapinya. Menurut Agustin 2014. Yang kedua ada konsep dasar BK AUD. Bimbingan dan konseling adalah proses membantu individu mengatasi hambatan perkembangan agar dapat tumbuh secara optimal. Pada anak, proses ini terjadi antara anak dan guru atau pendamping untuk membantu mereka memahami diri dan mencapai perkembangan yang maksimal. Konseling anak berbeda dengan orang dewasa, karena dilakukan melalui pembelajaran, permainan, dan media yang disukai anak, menurut Fernando tahun 2020. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan BK di PAUD. Adapun fungsi BK di PAUD menurut Ummah tahun 2019 yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu usaha bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang A ada pemahaman terhadap diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Yang B ada pemahaman terhadap lingkungan anak didik yang mencakup lingkungan, keluarga, dan sekolah terutama oleh orang tua, guru, dan pembimbing. Yang C ada pemahaman terhadap lingkungan yang luas atau di luar rumah dan sekolah. Yang terakhir ada pemahaman terhadap cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak didik dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Ketiga ada fungsi perbaikan, yaitu usaha bimbingan yang akan menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan. Tujuan BK di PAUD menurut Rahmat Hidayat tahun 2022 yaitu yang A ada membantu anak lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang B ada membantu anak supaya dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang C ada membantu anak dalam mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Yang D ada membantu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk lembaga pendidikan selanjutnya. Yang E ada membantu orang tua supaya mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu yang unik. Yang F ada membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi anak yang ada hubungannya dengan situasi di rumah. Yang G membantu orang tua dalam mengambil keputusan memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan intelektual, fisik, dan indranya. Yang terakhir ada memberi informasi kepada orang tua untuk mencegah masalah kesehatan anaknya. Ruang lingkup BK AUD. Adapun ruang lingkup BK AUD menurut Amelia tahun 2019 yaitu yang pertama ada bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Kedua ada bimbingan belajar, merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah, serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Terakhir ada bimbingan karir, bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan, dan pengembangan karir, penyesuaian, pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Kesimpulan, bimbingan dan konseling di PAUD adalah upaya pendampingan yang membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Layanan ini disesuaikan dengan dunia anak melalui permainan dan aktivitas menyenangkan. BK bertujuan mendukung anak mengenal diri, mengembangkan potensi, mengatasi masalah, serta melibatkan peran orang tua. Ruang lingkupnya mencakup bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.